Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan judul golongan 8A dengan saya Hanifah. Saya Putri Anissa. Saya Dwi. Gas mulia. Gas mulia adalah unsur yang terdapat dalam golongan 8A. Sejarah gas mulia berawal dari penemuan Champedes 1785. Champedes menemukan bagian kecil dari udara kurang dari 1,5/2000 bagian. Sama sekali tidak dapat bereaksi walaupun sudah melibatkan gas-gas atmosfer. Jenis-jenis golongan 8A. Yang pertama ada helium, neon, argon, krypton, dan xenon, dan ada radon. Helium pada tahun 1868, Janssen menemukan bukti keberadaan helium pada saat gerhana matahari total tahun 1868. Ketika dia mendeteksi sebuah garis baru di spektrum sinar matahari, sehingga Lockyer dan Franklin menyarankan pemberian nama helium yang berasal dari kata helios yang berarti matahari untuk unsur terbaru tersebut. Neon. Penemuan neon terjadi pada tahun 1898 oleh Sir William Ramsay dan Maurice Tarafus. Mereka adalah dua ahli kimia bekerja sama untuk meneliti sampel-sampel gas yang diperoleh atmosfer. Kedua peneliti mencairkan udara dan kemudian memanaskan dengan perlahan serta memisahkan masing-masing yang menguat dalam pemanasan tersebut. Ketika dipisahkan, akhirnya ditemukan suatu gas baru yang disebut sebagai neon, berasal dari bahasa Yunani neos yang berarti baru. Ada argon. Argon pada suatu hari di tahun 1894, William Ramsay, seorang ahli kimia dari Inggris, mengidentifikasi suatu zat baru terdapat dalam udara. Sebelumnya, ia telah mengetahui bahwa dalam sampel udara terdapat nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Setelah Ramsay memisahkan zat-zat tersebut dari sampel udara, ia menemukan sisa, yaitu suatu gas yang tidak bereaksi. Lalu ia pun mencoba mereaksikan gas tersebut dengan zat yang lain. Dan ternyata gas itu tetap tidak mau bereaksi karena sifat malas untuk bereaksi yang dimiliki gas itu, maka gas itu diberi nama argon. Diambil dari bahasa Yunani, yaitu argos yang artinya malas. Ada krypton. Krypton ditemukan pada tahun 1898 oleh Ramsay dan Trappist dalam residu yang tersisa setelah udara cair hampir menguap semua. Pada tahun 1960 disetujui secara internasional bahwa satuan dasar panjang meter harus didefinisikan sebagai garis spektrum merah-oranye dari 86 kr. Hal ini menggantikan standar meter di Paris yang semula didefinisikan sebagai batangan alloy platina iridium. Pada bulan Oktober 1983, satuan meter yang semula diartikan sebagai 1/10 juta dari kuadrat keliling kutub bumi akhirnya didefinisikan ulang oleh Lembaga Internasional Bureau of Wax and Measure sebagai panjang yang dilalui cahaya dalam kondisi vakum selama interval waktu 1/299,792,458 detik. Selanjutnya ada
xenon. Ditemukan pada tahun 1898 oleh Ramsah dan Dreyfus dalam residu yang tersisa setelah menguap udara cair. Xenon adalah anggota gas mulia atau gas inert terdapat di atmosfer kita dengan kandungan 1/20 juta radiat atmosfer. Xenon terdapat dalam atmosfer Mars dengan kandungan 0,08 ppm. Unsur ini ditemukan dalam bentuk gas yang dilepaskan dari mineral mata air tertentu dan dihasilkan secara komersial dengan ekstraksi udara cair. Selanjutnya ada radon. Nama radon berasal dari radium. Radon ditemukan pada tahun 1900 oleh Friedrich Ernst Dorn yang menggelarnya sebagai pancaran radium. Pada tahun 1908, William Ramsah dan Robert Whiteley yang menamakannya niton. Dari bahasa Latin niter berarti yang berkilauan. Simbolan Nt mengisolasinya, menentukan kepadatannya, dan mereka menemukan bahwa radon adalah gas paling berat pada masa itu, dan sampai sekarang semenjak 1923 unsur 87 ini disebut radon. Konfigurasi gas mulia. Selanjutnya ialah sifat gas mulia. Dari tabel di samping dapat dilihat dari jenis atom yang terkecil dalam satu golongan meskipun kecil mempunyai energi ionisasi yang besar. Artinya elektronifikasinya itu sangat besar. Dari atom makin besar energi ionisasinya, maka semakin kecil dan makin mudah melepaskan elektron, sehingga gas mulia dari atas ke bawah semakin reaktif. Kegunaan gas mulia. Helium ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya bisa digunakan untuk mengisi balon hias atau balon udara. Yang kedua ada neon. Neon biasanya digunakan pada kehidupan sehari-hari sebagai pengisi bola lampu neon. Di sini ada argon, digunakan dalam las titanium pada pembuatan pesawat terbang atau roket. Selanjutnya ada krypton, digunakan dalam lampu kilat untuk fotografi kecepatan tinggi. Selanjutnya ada xenon, digunakan dalam pembuatan lampu untuk bakteri dan pembunuh bakteri. Ada radon, dapat digunakan untuk terapi kanker karena bersifat radioaktif. Untuk reaksi yang terjadi, yang pertama ada helium dan neon. Helium dan neon adalah dua gas mulia yang paling stabil dan memiliki sifat inner yang paling dominan di antara gas mulia lainnya. Ini disebabkan oleh konfigurasi elektron mereka yang sangat stabil. Helium memiliki konfigurasi elektron penuh atau 2 elektron di kulit terluar. Sementara neon memiliki konfigurasi elektron penuh di kulit kedua atau 8 elektron di kulit terluar. Karena sifat elektronik mereka yang sangat stabil, maka helium dan neon cenderung tidak bereaksi dengan unsur lainnya. Yang kedua ada argon. Reaksinya AR ditambah HF menjadi HARF. Nama senyawa yang terbentuk adalah argon hidrofluorida. Senyawa ini dihasilkan oleh fotolisis dan matriks AR padat dan stabil pada suhu rendah. Yang ketiga ada krypton. Reaksinya Kr tambah F2 menjadi KrF2.
Nama senyawa yang terbentuk adalah krypton fluorida. Reaksi ini dihasilkan dengan cara mendinginkan Kr dan F2 pada suhu minus 196 derajat Celcius, lalu diberi loncatan muatan listrik atau sinar X. Yang keempat ada xenon. Reaksinya Se tambah F2 menjadi XeF2. Yang kedua ada Xe tambah 2F2 menjadi XeF4. Yang ketiga ada Xe tambah 3F2 menjadi XeF6. Reaksi ini menghasilkan senyawa xenon fluorida. XeF2 dan XeF4 dapat diperoleh dari pemanasan Xe dan F2 pada tekanan 6 atm. Jika jumlah reaksi F2 lebih besar, maka akan diperoleh XeF6. Yang kelima ada radon. Reaksinya Rn tambah F2 menjadi RnF membentuk radon fluorida dan bereaksi spontan. Untuk kesimpulannya, gas mulia adalah unsur-unsur yang terdapat dalam golongan 8A yang memiliki kestabilan yang sangat tinggi dan sebagian ditemukan di alam dalam bentuk monoatomik. Karena sifat stabilnya disebut mulia karena unsur-unsur ini sangat stabil, berfase gas pada suhu ruang dan bersifat inert atau sukar bereaksi dengan unsur lainnya. Tidak ditemukan satupun senyawa alami dalam gas mulia ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.